Al-Baqarah dari ayat 183 sampai ayat 182. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan mengenai makna mufradat, terus ada juga tafsirannya, dan sedikit mengenai asbabun nuzul diturunkannya surat Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 186. Semoga bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan fama syahida minkum asy-syahra falyasum wa ma kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari tertentu. Barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya mengganti hari sebanyak yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran, sebagaimana petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang memberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Untuk makna mufradatnya sendiri dari Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186 saya sudah cantumkan dalam videonya. Semoga bermanfaat. Jadi setelah tadi kita telah mendengarkan lantunan suci ayat Al-Quran dari surat Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 186 beserta terjemahannya, sekarang Hikmah akan membahas mengenai asbabun nuzul diturunkannya surat Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 184 dulu, kemudian nanti dilanjut ayat-ayat berikutnya sampai ayat 186. Nah, jadi asbabun nuzul dari Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 184 adalah ketika Rasulullah itu menjalankan puasa Asyura, yakni berpuasa selama 3 hari pada tanggal 8, 9, dan 10 Muharram. Setelah hijrah ke Madinah,
Rasulullah itu melihat orang Yahudi itu berpuasa pada tanggal 10 Muharramnya. Nah, lalu pada tahun kedua Hijriah, Allah itu menurunkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 184 sebagai perintah berpuasa wajib bagi kaum muslimin pada bulan Ramadan. Nah, sedangkan puasa Asyura itu menjadi amalan yang sunnah. Nah, menurut Yusuf Qardawi dalam kitabnya yaitu Fikih Asyam menjelaskan bahwa kewajiban puasa pada tahun kedua Hijriah berhubungan erat dengan periode dakwah Islam pada zaman Rasulullah SAW. Nah, sebab pada periode pertama di Mekah, hal yang ditekankan adalah penanaman akidah serta tauhid. Kemudian, sedangkan pada periode kedua di Madinah, nah syariat Islam itu sudah mulai menjelaskan tentang kewajiban umat Islam atau umat muslim beserta ketentuan dan hukumnya. Nah, salah satunya itu adalah menjalankan kewajiban berpuasa Ramadan selama 30 hari penuh dari mulai tanggal 1 Syawal sampai dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Nah, kemudian di ayat selanjutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 185 itu menceritakan kepadaku Amru bin Sawad Al-Miri telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Wahab telah mengabarkan kepada kami Amru bin Haris dari Bukhair bin Al-Asij dari Yazid Maula Salamah bin Al-Ahwa dari Salamah bin Al-Ahwa bahwa ia berkata, dulu ketika kami memasuki bulan Ramadan pada masa Rasulullah SAW, siapa saja yang ingin maka ia akan berpuasa. Nah, siapa yang tidak suka maka ia akan berbuka dengan syarat dia akan membayar fidyah. Nah, peristiwa itu terus terjadi hingga turunnya ayat. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa di bulan itu. Nah, Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Hadis riwayat Muslim nomor 1932. Nah, asbabun nuzul pada ayat ke-186 dari Quran surat Al-Baqarah yaitu Allah telah memuliakan bulan-bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lainnya. Nah, dengan memilih bulan Ramadan itu sebagai bulan di mana diturunkan Al-Quran pertama kali dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Nah, dia itu memberikan keistimewaan ini pada bulan Ramadan sebagaimana telah dinyatakan dalam hadis bahwa bulan Ramadan itu merupakan bulan di mana kitab-kitab diturunkan kepada para nabi. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu meriwayatkan dari Wasilah bin Al-Asqa bahwa Rasulullah SAW bersabda, suhuf atau lembaran-lembaran Ibrahim itu diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Nah, Taurat itu diturunkan pada tanggal 6 Ramadan, Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan, dan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Suhuf Ibrahim, kitab Taurat, Zabur, Injil diturunkan kepada nabi penerimanya dalam satu kitab sekaligus kan. Nah, sedangkan Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus juga, namun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunianya. Dan hal itu terjadi pada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah yang berarti sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan. Quran surat Al-Qadar ayat 1. Nah, Allah juga berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan pada malam yang penuh berkah dari Quran surat Ad-Duhan ayat 3. Nah, setelah itu baru Al-Quran itu diturunkan bagian demi bagian kepada Rasulullah sesuai dengan peristiwa yang terjadi gitu. Demikian diriwayatkan dari Ibnu Abbas melalui beberapa jalur. Nah, jadi pembahasan yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 182. Apa sih maksud dari diturunkannya surat Al-Baqarah 183 ini? Jadi, surat Al-Baqarah 183 ini menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan perintah Allah, yakni untuk melaksanakan perintah berpuasa. Nah, perintah berpuasa ini Allah serukan itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Jadi maksudnya ini orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang memiliki iman gitu kepada Allah. Jadi kan banyak kan kaum muslim tapi mereka itu tidak melaksanakan puasa. Jadi makanya dari itu Allah itu hanya menyuruhkan puasa itu hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Nah, kemudian karena
supaya untuk tidak merasa keberatan gitu, maka Allah itu memberitahukan kepada kita bahwa kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa ini juga Allah itu telah tetapkan gitu kepada umat-umat yang sebelumnya. Jadi maksudnya itu Allah tuh telah menetapkan ibadah puasa ini dari dahulu kala gitu, bukannya ibadah yang baru dilaksanakan. Nah seperti itu mungkin. Nah kemudian ketentuan berpuasa dari surat Al-Baqarah ayat 184 itu yaitu menjelaskan bahwa barang siapa di antara kamu ada yang sakit gitu ya, atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya itu berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Nah, jadi bagi orang yang sakit gitu dan dalam perjalanan, mereka itu diwajibkan untuk mengganti puasanya tersebut dengan sejumlah hari yang ditinggalkannya. Nah, sedangkan bagi mereka yang tidak mampu gitu ya, tidak mampu untuk membayarnya dengan berpuasa lagi gitu di kemudian hari, maka mereka itu wajib untuk mengganti puasanya tersebut dengan cara membayar fidyah, tapi sesuai dengan hari yang mereka batalkan. Jadi, misalnya kita itu batal puasa 4 hari, tapi kita itu tidak mampu untuk membayar puasa itu di hari kemudian, maka kita itu diwajibkan untuk membayar fidyah. Nah, membayar fidyahnya itu tapi disesuaikan dengan berapa hari kita itu batal berpuasa di bulan Ramadan. Misalnya kita 4 hari, berarti kita itu diwajibkan untuk membayar fidyah sebanyak hari yang kita tinggalkan tersebut. Nah, dengan cara apa membayar fidyahnya? Dengan cara memberi orang miskin di sekitar kita. Berarti kita itu memberi makan orang miskin sebanyak 4 hari seperti itu. Nah, tapi alangkah lebih baiknya gitu. Alangkah lebih baiknya apabila kita itu melebihkan jumlah fidyah kita dengan sukarela, maka sesungguhnya itu tuh ya lebih baik gitu untuk kita. Jadi kalau misalnya kita mampu gitu ya, mampu untuk membayar fidyah gitu, alangkah lebih baiknya itu kita itu melebihkan membayar fidyah dengan cara memberi makan orang miskin itu dengan cara ya menambahkannya kayak gitu. Jadi tidak berpatokan secukupnya kita untuk membayar hutang kita pada bulan Ramadan yang lalu seperti itu.